Hey, balik lagi, salam sahabat bersama saya, Omaichi. Nah, kita mau sharing tentang kehidupan. Ini acara yang namanya Bicara Hidup. Nah, hari ini gue mau ngobrol bareng sama salah satu orang-orang yang deket sama gue di sekitar gue. Hampir tiap hari gue ketemu. Kita mau denger perspektif dia tentang hidup dan bagaimana sih cerita hidupnya si satu orang yang istimewa ini. Oke, penasaran? Stay tuned. Tara. Siapa namanya? Namanya aslinya sih Edi Purwanto. Panggilannya Setiawan. Manggil Setiawan ya? Iya. Biasa orang tahu kamu nama Edi itu justru yang zaman dulu kali ya? Nah, Ya, yang di kampung. akte lahirnya Edi. Edi ya. Terus kok bisa jadi Setiawan tuh gimana ceritanya? Dulu di jalan, dulu pernah hidup di jalan sih. Ya, nggak dituin orang, malu lah namanya hidup di jalan. Ya nggak dikenal sama orang yang di kampung. Jadi ganti nama? Setiawan. Oh, jadi ini Setiawan ini ikut saya berapa lama ya Wan kita kenal ya? Dari awal, pertengahan 2011. Kenal saya? 2011 ya? Oke, waktu itu kita ketemu di salah satu tempat acara anak muda ya, acara anak muda, dan Wawan tuh dulu pertama kali datang. Ceritain dong, lu dulunya tinggal di mana? Awalnya di Jakarta sih, aslinya sih dulu kerja di Pecel Lele, cuma kan gajinya kurang, nggak dibayar. Terus Itu gaji berapa emang pada saat itu? dia Per jam? nggak ngomong sih, pokoknya tetap dapat makan, cuma gaji nggak jelas gimana gitu. Oh, jadi kamu kerja cuman dibayar sama makan doang? Iya, 3 bulan sih. Bantuin? Iya, terus habis itu keluar, langsung main keluar aja. Karena tahu udah duitnya nggak dibagi-bagi gitu ya? Iya, habis itu kan keluar karena pulang nggak ada ongkos. Akhirnya di Jakarta sih terlunta-lunta. Jadi anak jalanan di daerah Senen, Pasar Senen dulu, Blok 3 di sono. Kamu sempat tinggal di Pasar Senen? Iya, Lama ya situ ya, Man? ada sih setahunan, makan dari sisa-sisa orang. Tidur Coba di ceritain, lu ceritain nih, mungkin teman-teman pada bingung ya. Jadi Setiawan ini dulunya dia sempat jadi anak jalanan, tinggal di jalanan, tidur di pasar ya, tidur di pasar. Dan pekerjaan kamu tuh sehari-hari ngapain? Mulung? Iya, tapi awalnya sih nggak mulung, masih ini apa namanya, bingung caranya mulung awalnya. Tapi Masih belum Iya. belum ketemu caranya Iya. gimana untuk hidup ya? dulu cari makannya tuh kalau orang jalanan namanya ngoyen, nyari-nyari sisa-sisa makanan orang, bekas-bekas orang kan di pasar kan banyak itu yang Tapi mereka nggak habis, kamu ya berarti dibuang. udah dibuang di tong sampah? Ya enggak sih, kadang dibuang di jalan gini aja. Terus lu ambil? Iya dulu. Terus ketemu kawan di situ, mending kamu mulung aja begini, mulung. Terus ya udah diajarin mulung, bisa mulung. Terus habis setelah mulung kan ketemu kawan lagi, diajak ke mending kamu ke satu tempat ini aja. Di sini ada yayasan gitu yang mau bantuin orang-orang yang kayak kita. Itu yang di Sono Topas itu? Iya. Terus Oke. dari situ barulah ketemu sama Koko. Iya, jadi kita ketemu di 2011 ya? Iya, Udah lama juga ya, Wan? 10 tahunan ya? Iya. Oke, jadi pertama kali saya ketemu Setiawan ini, dulu dia tuh udah parah deh pokoknya. Bajunya udah compang-camping, kotor karena tidur di jalanan ya, tidur di Pasar Senen. Terus dia tuh orangnya pemalu dulu. Mungkin kayak depan TV gini masih nggak berani. Sekarang masih pemalu, tapi udah percaya dirinya udah beda lah gitu ya. Nah, pertama kali saya kenal Setiawan itu, dia orangnya diem, dia orangnya nggak banyak ngomong dan sopan gitu loh. Nah, yang kita mau denger nih, pas kamu ke Jakarta, berarti itu dari Tangerang ya? Bukan, aku dari Klaten. Enggak, maksudnya yang pas dari Pecel Lele itu? Dari Bogor. Oh, Bogor. Iya dulu Bogor. Lu Bogor ke Jakarta katanya jalan kaki? Iya, jalan kaki. Bogor ke Jakarta jalan kaki nih orang. Dan 4 tujuan pokoknya jalan aja gitu. Iya,
kemana nggak tahu, yang penting jalan aja. Itu udah nekat ya Pak? Ya nekat daripada kerja nggak dibayar. Nah, kenapa nggak mikir waktu itu balik ke Klaten? Apakah ada rasa malu Duitnya juga nggak ada. dan nggak bisa hubungin keluarga? Iya, nggak ada nomor HP itu. HP juga nggak ada. Jadi lu bener-bener nyerahin Di hidup Jakarta lu sendirian gitu ya? Nah, waktu dari Klaten ke Bogor, itu orang tua tahu kamu mau ke Bogor? Itu tahu, diajak sama tetangga. Oh. Habis lulus sekolah kan habis lulus sekolah SMP nggak ngapa-ngapain, daripada kamu nggak ngapa-ngapain ikut saya aja. Di Jakarta ada kerjaan pecel lele. Itu umur berapa kamu pertama kali ninggalin Klaten? Habis lulusan SMP kira-kira berapa ya, lupa saya. 15 lah ya? Iya, ya, 15 tahun lah. Waktu masih perjaka lah ya. Ya. Sekarang masih. Well, ini yang menarik yang kita mau sharingin bahwa menurut Setiawan nih, ini buat temen-temen mungkin yang nonton yang sekarang hidupnya merasa kayaknya udah putus asa gitu. Lu apa sih membuat lu bisa semangat sampai hari ini? Kan lu sekarang udah punya pekerjaan, udah bisa punya tempat tinggal. Dan inget nggak waktu pertama kali setelah berapa tahun kamu nggak hubungin orang tua kamu? Itu waktu di Tanah Abang ya? Iya. Itu berapa tahun waktu itu? Habis 2-3 tahun nggak komunikasi sama orang tua, kan dikiranya kan Udah mati ya gitu ya? udah meninggal. Kan dulu kan kerja di tempat yayasan Koko, ada komputernya itu, ada sama internetnya. Saya coba-coba Cari. Ya ini boleh pinjem kak, ya pinjemkan. Saya coba cari nama-nama sekolah saya, keluar nama sekolah, ada nomor HP-nya tuh. Terus saya hubungin sekolahnya, Pak tolong cariin ini dong yang alumni tahun sekian, ketemu Alamatnya. ya, terus langsung dikasih tahu sama keluarga saya. Baik juga gurunya itu. Ya dulu gitu. Terus dari situ kan pulang kerja nih, jadi yang nomor saya udah dikasih ke orang tua, pulang kerja naik bis macet, terus ada telepon masuk, siapa nih nomornya, nggak ada. Di telepon Ibu. taunya ibu. Oh, jadi yang pertama kali itu bukan yang di ruangan itu ya? Bukan. Oh, itu udah sempet ya? Iya. Sempet teleponan. Makanya kamu tahu nomor teleponnya. Iya. Waktu itu kita ada satu acara ya rame-rame, terus kayak ada pemulihan gitu. Setiawan telepon ke orang tuanya, itu pecah banget, jadi udah haru-haru banget lah ya. Sekarang udah sering ketemu ibu ya, pulang ke Klaten ya? Untung sih dulu sih, ya beruntung lah ketemu Koko di Wina, dikasih kerjaan walaupun Binasakan. Iya. Walaupun kadang masih bandel juga sih ya. Sekarang masih bandel ya? Masih. Tapi ya itulah, syukur kehidupan sih lebih baik, udah bisa ini sih. Oh, waktu di jalan apa sih perasaannya kamu ya sebagai kayak ini besok mau makan apa segala macam, itu kayaknya udah kosong sih, udah berserah aja gitu ya? Iya, kira-kira kok hidupnya begini mulu. Tapi kamu pernah buat sesuatu yang bodoh nggak, kayak melakukan kriminal gitu? Enggak sih. Tapi temen-temen kan banyak ya kalau di jalanan ya? Iya, tapi dulu pernah mau diajak itu matain spion. Oh, matain asam reges. Jualnya di asam reges ya? Iya. Oh. Cuma kan dia ada cerita temennya kalau ada yang ketangkep gini-gini, serem lah, nggak berani, saya beraninya cuma ngulung doang. Nggak berani kalau mata-matain spion. Tapi ini buat yang nonton ya, jadi di jalanan tuh ada berbagai macam tipe orang-orang yang memang benar-benar mereka pemalas, ada yang benar-benar mereka memang berjuang untuk cari hidup. Karena kalau kayak Wawan ini mereka mulung tuh dia kerja, jadi dia muter cari barang-barang bekas yang bisa dijual gitu ya. Jadi botol apa yang dikumpulin waktu mulung? Ya kayak pulungan biasa, botol aqua, kardus. Sehari bisa dapat berapa tuh, Wan? Dulu saya nih di blok Senen doang lumayan dapatnya 60.000. Terus ikut yayasannya tempatnya Koko kan dulu, setelah dibina kan kasih kerjaan. Di tempatnya Koko dulu cuma istilahnya itunya lebih kecil. Cuma kan saya mikir ya. Cuma kan saya mikir kalau kerja ikut orang kan mungkin awalnya aja mungkin yang susah, tapi kesononya
mungkin pasti lebih baik daripada di jalanan terus. Karena di jalanan tuh resikonya apa aja? Coba lu bisa ceritain nggak? Pernah nggak ada kejadian-kejadian di jalanan yang menurut lu tuh serem juga gitu? Bukan cuma cewek, cowok juga bisa dapat pelecehan juga. Gitu ya? Ya kan tidurnya depan ruko pasar nih, tidur aja sendiri. Tahu-tahu ada yang gayangin aja. Oke, gitu ya? Iya, terus kalau kita punya barang juga nggak bisa dibeset, diambil barangnya gitu. Ada dulu cerita temen tahu dapat duit banyak dikantongin, disilet itu kantongnya gitu-gitu. Mereka bisa, juga survive-nya kayak gitu ya. Tahu nggak salah apa-apa juga bisa digebukin. Pernah kena ya katanya kamu? Ini nggak tahu nggak salah apa-apa, tidur aja. Samping saya kebetulan ada orang mabuk tuh main gebukin sampai ngepas nih. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Itu jadi korban. Jadi ketika mereka hidup di jalanan, semua orang yang ada di jalanan tuh pasti kayak ada tekanan hidup ya. Jadi semua tuh pasti kayak ada yang namanya depresi, semua segala macem. Jadi yang keluar adalah emosi, yang aneh-aneh, semua segala macam. Nah, syukurnya nih Setiawan ini adalah anak yang baik, memang dasarnya anak yang baik dan dia mau punya pemikiran berubah ke depannya. Nah, lu moto hidup lu apa sih? Dalam hidup lu tuh apa sih yang membuat lu jadi kuat sampai hari ini gitu? Pokoknya sih kalau besoknya sih pengennya sih lebih baik aja dari hari ini aja sih. Tapi lu bersyukur nggak kalau hari ini lu udah apa? Oh, sekarang hobinya apa? Ini hobi sekarang. Hobinya sukanya jalan-jalan sih, touring. Touring ya? Punya motor sendiri ya Wan ya? Udah lunas. Udah lunas ya? Alhamdulillah ya. Kerja di sini punya motor ya? Nggak tahu deh, misalnya kita mau pulang. Nggak tahu dia kalau udah punya mobil inget nggak sama saya dia. Tapi satu dua hal yang aku lihat dari yang gue lihat dari hidupnya Setiawan tuh memang dia sendiri bukan yang semudah itu gitu untuk sampai di hari ini ya. Walaupun kedepannya masih ada perjuangan-perjuangan kayak sekarang kan, lu kayak katanya pernah ditinggal nikah ya? Iya. Pernah ditinggal nikah. Tapi gimana Wan? Ya udah lah, mau ditinggal nikah. Tapi jangan takut, jodoh yang terbaik pasti Tuhan siapin buat lu ya. So, lu sekarang agamanya apa nih? Biar orang-orang pada tahu. Muslim kan? Nggak pernah dipaksakan ya? Iya. Nah, jadi Setiawan itu dia ini dulu pertama kali waktu ke gereja sempet nggak lo masuk ke gereja tapi dia still Muslim sampai hari ini. Nah, yang gue mau tanya nih Wan, yang pelajarin dalam hidup lu sekarang berapa? Umur berapa sekarang? 28. Oh, udah tua juga kamu ya. Selama kamu hidup sampai umur 28, itu apa sih yang menurut lu mau tetap semangat buat hidup? Ini kan lagi cerita tentang hidup nih. Menurut lo hidup tuh apa sih? Satu perjalanan kah? Hidup tuh harus diperjuangkan. Hidup itu kita nggak pernah tahu di depannya apa. Menurutnya lo sendiri dari pengalaman hidup lo? Pokoknya sih pengen lebih baik dari hari kemarin aja lah. Punya istri yang cantik, kaya, ya. Sama pengen apa namanya ya? Punya anak. Kedepannya sih ya bisa pengen usaha sendiri. Amin. Jadi pengusaha ya? Iya. Oke. Lu kalau ada mau 1-2 kata nih, kira-kira lu mau ngomong siapa nih? Ke orang tua kah? Atau ke teman-teman anak-anak muda yang lagi di luar sana yang nonton? Ada nggak yang mau lu sampein gitu? Masih cuma sama teman yang dulu pernah di jalan aja sih. Ya, apa yang lu mau sampein? Apa namanya? Kalau udah dibantu orang, jangan ini sih mengkhianatin lah. Udah dibantu, jaga baik-baik tempat bantunya sih. Begitu. Iya. Jadi kita harus menghargai orang yang udah bantu kita gitu ya. Ya, oke. So itu mah nggak sedikit ya. Lumayan banyak yang bisa dipelajarin dari hidupnya Setiawan. Nah, itu yang kita bagikan di program ini, bahwa kita mau bicara tentang hidup dari sisi berbagai macam, banyak orang yang punya pengalaman pribadi, dan gue banyak belajar juga dari dia. Ada satu yang Wawan lupa ceritain. Waktu itu kamu pernah bilang cerita sama saya, ketemu ada anak jalanan yang lepas lagi ngais-ngais sampah. Lu gimana dulu? Apa namanya? Itu seru tuh, itu seru.
pulang kerja ya waktu itu ya? Iya, ada anak jalanan sih. Dia kan dia lagi ngais-ngais sampah gitu kan. Jadi mengingatkan saya dulu waktu di jalan. Terus apa yang lu lakuin? Kamu ajak dia makan? Iya, Beliin dia makanan? Sama saya sedikit kasih rezeki lah buat dia. Ya pokoknya gimana ya, karena lu udah ngerasain, lu pernah ngerasain apa yang dia rasain gitu. Well, itu satu hal ya, kalau kita ngerasa memang hidup kita udah penuh rezeki gitu ya, Tuhan kasih bantu, banyak orang-orang yang bantu kita, dia nggak lupa gitu. Dia ngeliat orang lain susah, dia juga punya hati yang kayaknya ya rasanya enak sih ya. Kalau kita waktu dibantu sama orang ya, ada orang yang bantu kita itu, makanya kita mau bagiin ke orang lain. Jangan lupa berbagi semuanya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa, thank you Setiawan. Jangan lupa terus like, subscribe, and share this channel biar Omek bisa bagi yang seru-seru dan bisa saling menginspirasi. Semangat tanpa batas. I'm out.